Shalom saudara pelan Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara pelan Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas kabar sukacita sekaligus kabar mengejutkan. Nah saudara pelan Tuhan, kenapa saya katakan kabar mengejutkan? Karena tadi saya melihat satu video di mana Bapak Muhammad Kece yang memaafkan atau berpelukan dengan Napoleon yang dulunya pernah memukulinya di penjara, bahkan melumurinya dengan kotoran. Dan saudara pelan Tuhan, kabar sukacitanya, kenapa saya katakan ini merupakan kabar sukacita? Ya, saya akan menjelaskannya setelah video berikut ini. Ya. Nah, ya. Saya berdoa untuk Pak Napoleon dan diberikan kekuatan kesehatan, banyak berkah, ya, apa yang tidak terjadi. Ya, cukup ya, cukup. Ya. Ini Pancasila Indonesia, merdeka. Cukup ya. Cukup. Ya, cukup. Ya. Ya, cukup, Pak. Cukup ya. Ini Pancasila Indonesia. Silakan duduk, Pak. Cukup, Pak. Kami Indonesia umat beragama. Ya, cukup. Jangan lagi saling serang. Cukup, Pak. Ayo. Ya. Terima kasih, Ibu. Nah, saudara pelan Tuhan, itu tadi videonya, dan dari video ini kita bisa melihat bagaimana seorang Bapak Muhammad Kece ya berpelukan dengan Napoleon. Nah, saudara pelan Tuhan, ini kabar mengejutkan sekali. Kok bisa ya? Seorang Muhammad Kece yang pernah dipukul, bahkan dilumurin kotoran oleh Napoleon sendiri, ya, dia bisa berpelukan, artinya dia bisa memaafkan atau mengampuni daripada seorang Napoleon. Nah, saudara dalam Tuhan, ini di luar dugaan kita ya. Tetapi saya katakan ini dua kabar sukacita. Kenapa saya katakan kabar sukacita? Karena disitulah Bapak Muhammad Kece sedang menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam diri beliau. Kenapa saya katakan demikian, saudara dalam Tuhan? Ya, saudara dalam Tuhan, ya, masih ingat ketika Yesus di atas kayu salib, dan perkataan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, ya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus sedang disalib, Tuhan Yesus sedang disakiti, Tuhan Yesus sedang disiksa. Tetapi Tuhan Yesus malah mengampuni orang-orang yang berbuat demikian terhadap dirinya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah karakter Kristus yang ada di dalam diri seorang Bapak Muhammad Kece. Dan detik itulah dia menunjukkan karakter itu. Dia membuktikan bahwa dia adalah murid Kristus yang sejati, di mana dia tidak menyimpan dendam, di mana dia tidak menyimpan sakit hati, tetapi dia mengampuni orang yang pernah menyakiti dirinya. Saudara Tuhan, ini kabar sukacita bagi kita. Karena kenapa? Karena melalui kehidupan Bapak Muhammad Kece lah, ya, nama Tuhan dimuliakan dan karakter Kristus itu ditunjukkan kepada dunia, bahwa anak-anak Tuhan hari-hari ini diajarkan untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan untuk memaafkan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, satu pujian yang masih saya ingat hingga hari ini, yang berkata bahwa mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Dan itu adalah inti daripada ajaran cinta kasih Kristen. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kece. Walaupun dia pernah dianiaya, pernah diperlakukan tidak baik, bahkan kotoran,
dilumurin pada wajahnya, tetapi ya dia mampu mengasihi. Saudara, dalam Tuhan saya katakan ini kabar sukacita buat saya dan saudara, ya, dan kabar sukacita ya untuk orang-orang Kristen pastinya, di mana Bapak Muhammad Kece yang menunjukkan kepada dunia seperti apa cinta kasih Kristus itu yang dimiliki anak-anaknya hingga hari ini, layaknya seperti Bapak Muhammad Kece. Saudara, dalam Tuhan, bagi saya ini sangat luar biasa. Ya, ini tidak mudah, saudara dalam Tuhan. Ya, tidak mudah bagi kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang berbuat salah kepada kita. Ya, apalagi ya hal yang tidak baik dilumuri di wajah kita, ini sangat susah, saudara dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Allah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup, dalam hati Bapak Muhammad Kece, sehingga dia mampu mengasihi dan mengampuni ya seorang Napoleon. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Muhammad Kece melakukan ini bukan semata-mata oleh kekuatannya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus yang memampukannya yang mengampuni orang-orang yang selama ini pernah menyakiti hidupnya. Saudara dalam Tuhan, ya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi, mengampuni, dan juga memaafkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, di dalam Matius 6, dalam 2 Bapa kami, ya, firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita yang di sorga tidak bakalan mengampuni kita. Jadi ajaran firman Tuhan adalah kita harus lebih dulu mengampuni orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah memperlakukan kita tidak baik, tidak adil. Ya, barulah Bapa kita mengampuni kita. Karena kenapa, saudara dalam Tuhan? Jika kita tidak hidup di dalam pengampunan, jika kita tidak mau berdamai, jika kita tidak mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita, bagaimana Bapa di atas kerajaan surga, bagaimana Tuhan mengampuni kita yang adalah kita orang berdosa adanya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang hidup, yang mudah mengampuni, yang mudah memaafkan, dan juga yang mudah mengasihi siapapun. Ya, satu tujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kece ini, saya katakan satu tujuannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, dengan melihat itu orang-orang tentunya heran, orang-orang tentunya terkejut, dan orang-orang tentunya penasaran. Kok bisa ya seorang Muhammad Kece mengampuni daripada ya, Napoleon yang sudah memperlakukannya tidak adil? Saudara dalam Tuhan, tentu dengan penasaran itu, dan mereka terus bertanya, dan oleh kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa mereka mengerti bahwa itu dilakukan oleh Bapak Muhammad Kece bukan dari rohnya sendiri, tapi Allah Roh Kudus Tuhan yang memampukannya, yang mendorongnya, dan yang menyanggupkannya yang mengampuni seorang Napoleon, sehingga orang-orang yang melihat ini bersukacita dan memuliakan Kristus di dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar mengomentari video ini, dan seperti apa pendapat saudara, ya saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan saya atau tidak. Silahkan komen di kolom komentar, berikan komentar yang positif dan membangun. Nah, saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.